Berikutnya kita beranjak ke konsep yang baru, yaitu vibration absorption atau penyerapan vibrasi, penyerapan getaran. Nah, di sini ditampilkan, jadi yang dimaksud dengan konsep vibration absorption itu adalah kalau kita punya suatu massa ya, sistem atau di sini mesin, lalu kemudian kita tambahkan jadi suatu kombinasi mass spring sistem yang kedua. Jadi a second mass spring system. Kita tambahkan sistem seperti ini untuk menyerap getaran. Oleh karena itu kita sebut sebagai vibration absorption. Sistem yang seperti ini kita sebut sebagai vibration absorption. Nah, sebelum kita ke teorinya, mungkin saya coba jelaskan sedikit konsekuensinya karena kita punya dua spring mass system di sini. Yaitu pertama yang sistem utama, lalu kemudian kita tambahkan sistem spring mass yang kedua. Nah, ini yang kita sebut sebagai absorber. Nah, tetapi konsekuensinya karena sekarang kita punya dua sistem mass spring, maka ini sudah menjadi two degree of freedom system. Kalau selama ini kita membahas mengenai single DOF, single degree of freedom system, maka sekarang sudah mulai masuk ke two degree of freedom system. Apa konsekuensi dari two degree of freedom system? Maka kita menjadi punya dua natural frequency, yaitu kita sebut sebagai, biasanya kita pakai omega, tetapi omega dengan kapital ya, omega 1, omega 2. Jadi natural frequency-nya ada dua, dan masing-masing natural frequency ini dia akan memicu mode shape yang berbeda. Jadi ada mode shape, bagaimana dia bergetar, massa 1 dan massa 2, bagaimana melakukan getaran. Kita sebut sebagai mode shape. Maka ada mode shape 1 dan juga ada mode shape 2. Ini secara sepintas saja saya coba kenalkan. Semoga bisa saya jelaskan secara lebih rinci ya di video selanjutnya. The values, nilai dari massa absorber dan juga stiffness-nya itu akan kita pilih sehingga the motion of the original mass is at minimum. Jadi kita desain sistem yang kedua ini sedemikian sehingga bisa menyerap getaran dari mesin yang utama atau massa 1. Nah, tapi tentu ini nanti akan terjadi substantial motion of the added absorber system. Maka yang terjadi nanti si massa kedua, dia akan bergetar lebih hebat, bergetar lebih besar dibandingkan massa yang pertama. Nah, tetapi kita tidak peduli karena sistem yang kedua ini adalah sistem sacrificial system ya. Jadi memang sistem yang kita tidak pedulikan. Yang kita lebih pedulikan adalah sistem untuk mesin yang M1. Nah, absorber ini, sistem vibration absorption ini banyak kita jumpai di mesin beroperasi dengan kecepatan konstan. Seperti di sini disebutkan sanders, compactors, reciprocating tools, dan juga electric razors. Saya coba berikan beberapa contoh yang lebih terkenal. Jadi konsep vibration absorption ini diterapkan ini yang pertama misalnya di Stockbridge damper. Sering kita lihat, tetapi jarang kita ketahui namanya ya. Jadi yang seperti ini, di sistem transmisi listrik, ini disebut sebagai Stockbridge damper. Jadi dia memberikan vibration suppression against wind blowing. Jadi biasanya karena angin, maka bisa terjadi vibrasi, getaran di sistem kabelnya. Oleh karena itu dipasang Stockbridge damper. Atau yang biasanya juga lebih terkenal dijadikan studi kasus dalam pembahasan vibration absorption, itu adalah konsep tuned mass damper. Nah, jadi contohnya di struktur menara misalnya, atau bangunan tinggi, itu dipasang suatu sistem pendulum yang dia bisa bergoyang ya, berosilasi, atau dalam bahasa kita di sini dia bisa menyerap getaran yang dialami oleh struktur utamanya. Nah, sebagai contoh ini kalau seandainya ingin dicoba di Google ya, itu di gedung Taipei, Menara Taipei 101 ya. Ini diterapkan tune mass damper. Ada banyak sekali videonya. Saya coba tampilkan ini video yang saya ambil dari practical engineering, jadi agar lebih terbayang ya bagaimana cara kerjanya vibration absorption system. Ini adalah miniaturnya.
Yang sebelah kanan pendulumnya bekerja sebagai vibration absorber sehingga getaran dari struktur utamanya jadi sangat minim. Link video ini saya berikan di deskripsi di bawah. Sekarang kita coba ke matematikanya, jadi penurunan rumusnya, walaupun saya di video ini tidak akan terlalu kuantitatif, karena memang tujuan saya hanya ingin memberikan pemahaman secara kualitatif bagaimana sistem vibration absorption ini bekerja. Jadi saya tidak akan terlalu rinci. Ini kita mulai dari equation of motion ya, persamaan gerak. Ingat karena ada dua massa jadinya, ada dua sistem, maka akan ada dua persamaan gerak. Nah, lalu kemudian kita asumsikan steady state solution-nya dalam bentuk seperti ini. Oleh karena itu bisa kita dapatkan dua macam persamaan, yaitu X1 untuk ini ya, untuk displacement-nya atau amplitudo getarannya, X1 kapital dan juga X2 kapital. Nah, namun kita biasanya suka mencoba menyederhanakan menjadi non-dimensional, sehingga kita bisa dapatkan suatu persamaan yang menunjukkan magnification. Nah, oleh karena itu dengan melakukan dengan substitusi beberapa persamaan ya, contohnya ini dan juga ini, maka didapatkan dua persamaan utama untuk vibration absorption, yaitu satu yang ini, lalu kemudian dua yang ini. Ini bisa kita coba maknai sebagai magnification factor, ya baik yang atas maupun yang bawah, karena memang ini adalah output dibagi dengan input. Jadi X1 ya, amplitudo getaran massa 1 dibagi dengan static deflection-nya. Nah, begitu juga yang bawah, yaitu output untuk amplitudo getaran massa kedua dibagi dengan inputnya, yaitu static deflection. Nah, baik, dari dua persamaan utama ini kita akan coba pahami terlebih dahulu logikanya. Nah, yang pertama adalah tentu tujuan kita dari vibration absorption ini itu adalah kita ingin membuat X1 sekecil mungkin, X1 kapital sekecil mungkin. Nah, bagaimana caranya? Jadi, kalau kita coba lihat persamaan ini, kita bisa coba dapatkan nilai X1 kapital sekecil mungkin kalau kita set omega 2 sama dengan omega. Nah, dengan demikian, maka yang bagian ini, dia akan menjadi 1. Jadi 1 dikurang 1, maka ini persamaan ini total menjadi 0. Secara teori, bisa kita dapatkan bahwa nanti X1 kapitalnya 0. Jadi tidak bergetar sama sekali. Nah, maka jadi yang biasanya kita lakukan adalah kita set omega 2 ya, omega 2, yaitu frekuensi alamiah dari massa kedua, si absorbernya, itu sama dengan omega, sama dengan frekuensi eksitasinya. Nah, tetapi biasanya kita coba samakan juga dengan omega 1. Maka ini menjadi syarat yang pertama. Nah, dari sini kita bisa dapatkan beberapa persamaan ya, yang biasanya dijadikan pegangan bahwa K1 dibagi M1 itu harus sama dengan akar K2 dibagi M2. Jadi rasio ini menjadi rasio yang penting dalam desain. Rasionya harus sama, tetapi biasanya yang kita lakukan adalah tentu M2 kita pilih jauh lebih kecil dari M1. Tadi sebagai contoh yang di Taipei 101 ya. Jadi tentu M1-nya adalah struktur utamanya, harus lebih besar ya. Lalu kemudian M2-nya pasti dipilih lebih kecil. Nah, dan juga biasanya nilai K2-nya juga dipilih jauh lebih kecil daripada K1-nya. Nah, selanjutnya yang perlu kita coba pahami juga bagaimana dengan X2-nya. Bagaimana dengan X2-nya. Nah, kalau kita coba set ini, karena kita sudah punya persamaan yaitu omega 2 sama dengan omega 1, kalau kita coba masukkan ke persamaan yang kedua, maka kita akan dapatkan bahwa X2 dibagi dengan static deflection itu sama dengan minus K1 dibagi K2. Nah, ini bisa kita dapatkan. Ini kalau kita coba nanti disederhanakan bahwa X2 K2 itu sama dengan minus F0. Nah, persamaan ini menunjukkan bahwa gaya yang diterima oleh massa 2 itu besarnya sama persis dengan F0.
Nah, tetapi berkebalikan arahnya. Dengan kata lain, ini seperti menjelaskan bahwa persamaan ini seperti menjelaskan bahwa massa 2 itu seperti menyerap ya. Dia melakukan absorpsi, menyerap gaya atau ya getaran yang dialami oleh M1. Selanjutnya kita coba lihat grafiknya. Jadi dua persamaan tersebut kalau kita coba, atau ini ya apa namanya, persamaan yang ini ya, yaitu X1 dibagi dengan static deflection. Kalau kita coba plot, maka dia akan seperti ini bentuknya. Kita coba pahami terlebih dahulu kalau ini dia overlap antara dua grafik, yaitu yang pertama ketika tanpa absorber. Jadi ketika tanpa massa yang kedua. Maka dia akan seperti grafik transmissibility ratio atau magnification factor. Nah, ketika R-nya, ini adalah R ya, R-nya sama dengan 1, maka akan terjadi resonansi. Nah, tetapi ketika kita tambahkan absorber, maka sekarang akan ada dua natural frequency. Akan ada dua natural frequency, yaitu omega 1 dan omega 2, bergeser ke kiri dan ke kanan. Bergeser ke kiri dan ke kanan. Nah, sehingga sekarang kalau kita coba bermain di nilai R sama dengan 1, justru ini sekarang nilai X1 dibagi dengan static deflection-nya, magnification-nya itu menjadi 0. Jadi memang massa satunya bakal menjadi diam. Kita coba pahami lebih jauh lagi. Jadi karena sekarang kita punya dua nilai resonansi, maka kita menghindari omega 1 dan omega 2 ini. Kita tidak ingin nilai R-nya bergeser ke kiri maupun ke kanan sampai mereka menyentuh omega 1 maupun omega 2. Oleh karena itu, saya bisa coba tarik garis ya ketika X1 magnification-nya ya. Magnification nilainya adalah 1. Nah, begini kira-kira. Kita ingin memastikan bahwa si sistem vibration absorber ini dia bekerja di wilayah ini. Kenapa? Karena kalau seandainya bergeser sedikit saja ke kanan atau sedikit saja ke kiri, maka dia akan naik ke sini ya, akan naik ke sini atau akan naik ke sini, sehingga akan mendekati resonansi. Ini jadi kalau saya coba perbesar ya ke sini, maka dia kan bakal seperti ini ya, yaitu ada kurva seperti ini. Nah, lalu kemudian ini adalah garis merah. Nah, ini kita coba tarik garis ke bawah. Ini adalah ketika R sama dengan 1. Taruhlah ini ketika R-nya sama dengan 0,98. Lalu ini adalah 1,1,02. Maka kita sebut ini sebagai bandwidth. Bandwidth-nya lebar tempat kita bisa beroperasi untuk vibration absorption itu antara 0,98 sampai 1,02 untuk nilai R-nya. Nah, sehingga di sini ada konsep yang penting ya tentang bagaimana kita bisa melakukan design bandwidth ketika berhubungan dengan vibration absorption. Tentu kita ingin agar bandwidth-nya selebar mungkin. Jadi bandwidth-nya kita ingin agar dia bisa selebar mungkin. Kita tidak ingin dia terlalu sempit ya. Kalau terlalu sempit nanti ada perubahan sedikit saja di kondisi operasi dari sistem, dia bisa bergeser ke kiri atau ke kanan, jadi mendekati resonansi. Nah, bagaimana caranya agar bandwidth bisa lebih lebar? Jadi bandwidth ini ditentukan dari rasio massa M2 dibagi dengan M1. Nah, ini menjadi rasio yang sangat penting untuk melakukan desain. Kita akan coba lihat ke Octave. Saya sekarang akan coba tampilkan VTB 5_3. Nah, di sini dijelaskan bahwa dia VTB 5_3 ini akan menghasilkan normalized displacement of the primary mass for absorber. Dengan variabel yang kita masukkan adalah mu di sini, mu dan juga beta. Apa itu mu? Mu itu tadi yang kita bahas, yaitu mu is defined as the absorber mass divided by the primary mass. Tadi M2 dibagi dengan M1, atau di sini MA. A untuk absorber dibagi dengan M utamanya. Nah, lalu kemudian
Beta itu di sini didefinisikan sebagai omega A dibagi dengan omega P. Oke, kita coba masukkan di sini jadi VTB 5_3. Sebagai contoh, saya mau coba mu-nya itu 0,1. Lalu kemudian taruhlah betanya sama dengan 1. Maka kita akan dapatkan seperti ini. Jadi sistem akan langsung menghitung nilai bandwidth-nya. Jadi useful operating range di sini, bahwa untuk vibration absorption itu bisa kita berlakukan di range 0,95 antara R-nya ya 0,95 sampai 1,04. Nah, bagaimana kalau seandainya mu-nya di sini kita coba perbesar? Jadi saya coba, ini sekarang 0,1, saya coba jadikan 0,8 misalnya. 0,8. Nah, maka tentu terlihat di sini ya bahwa bandwidth-nya menjadi lebih lebar. Nah, tetapi perlu diperhatikan bahwa ini terkait dengan desain juga. Kalau seandainya mu-nya semakin besar, maka tentu nilai M2-nya, massa 2-nya jadi semakin besar relatif dibandingkan dengan M1. Nah, tentu ini bakal jadi constraint tersendiri ya, karena tadi misalnya kembali ke contoh menara Taipei 101, kita tidak ingin sistem absorbernya itu menjadi sangat besar tentunya ya, karena akan terkait juga dengan cost dan desain struktur dan sebagainya. Maka ini menjadi trade-off tersendiri dalam desain vibration absorption.